Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di saat teduh pada pagi ini. Mari kita mulai saat teduh pada pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sangat bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi. Teman-temanku yang terkasih, puji Tuhan kita boleh pagi ini berkumpul untuk saat teduh. Di dalam kehidupan banyak hal yang kita alami. Kita menjalani suatu proses sehingga pada akhirnya yang kita tuju adalah Allah kita. Dan saat ini kita mau puji Tuhan kita mau katakan, kita percaya bahwa mujizat itu masih ada dalam hidup kami. Seperti dikatakan dalam Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tuhan setiap hari memberikan mujizat buat kita semua. Apabila kita boleh ikut saat teduh pagi ini, itu adalah mujizat Tuhan buat kita. Mari teman-teman yang terkasih, saat ini kita mau katakan, kita percaya bahwa mujizat itu masih ada bagi kami semua. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Benar Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang
mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Benar Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagimu, bagi orang yang percaya kepadamu. Saat ini Tuhan Yesus, kami ingin masuk lebih dalam lagi. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 10 dan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari teman-teman yang terkasih, kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan kita. Biarlah urapannya boleh hadir pagi ini, menyapa kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu yang mulia selamatkan kubur. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, maha indah. Dengan darah-Mu Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan, dengan darah yang tercurah. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Engkaulah yang kami kusembah. sembahmu, Kau yang Engkau layak kami Kami tinggikan. Yela marakaranio, shere kalalalala marakaranio. Hambamu Tuhan, kami tinggikan dan muliakan namamu ya Tuhan. Marakaranio, yela marakaranio, yela marakaranio, kami tinggikan dan muliakan. dalam hidup Terpuji kami Engkau Tuhan. Tuhan. Ajaib Ya, kami sembahmu, perbuatanmu, kami dahsyat tinggikan. kekuatanmu, kami Tuhan. Yang kekuatan itu Iya, karena nama karani shentere kala la la karani shentere kala mara karani iya, karena nama karani shentere karani shentere karani shentere kala la la iya, karena nama karani shentere kala la la mara karani iya, karena nama karani shentere kala la mara iya, karena nama karani shentere kala la iya, karena nama karani shentere Iya, karena nama karani shentere karani shentere kalala. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami mau ucapkan kepadamu. Pagi ini kami kembali berkumpul ya Bapa, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan-Mu. Firman-Mu hidup untuk kami ya Bapa, kami sangat rindu untuk mendengarkannya. Bapa, urapi, berkati lidah, mulut, dan pikiran anak-Mu, Ki Christine, yang akan menyampaikan apa yang mau Kau sampaikan kepada kami. Biarlah segala penghumbat yang ada di dalam diri kami, Engkau keluarkan dan kami dapat mengerti dan dapat menjadikan dalam kehidupan kami firman-Mu. Berkati Ci Christine ya Bapa, beracaralah, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 2 ayat 1 sampai dengan 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan ke dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa, Engkau tahu kami semua rindu mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat agar kami boleh memahami apa yang Engkau ingin sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Urapilah kami semua supaya kami benar-benar mengerti dan bisa menjadi pelita bagi hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan pada pagi hari ini supaya kita dapat mengerti kehendak Bapa. Karena di sini kita dapat melihat bahwa Sion itu adalah sebuah lambang kerajaan Allah. Kita tahu bahwa Tuhan Bapa kita ada di surga. Surga itu tempatnya di atas. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu sebagai pusat hidup kita, sebagai yang tertinggi di dalam diri kita, sebagai tujuan hidup kita yang paling tinggi. Maka supaya kita lebih tahu kehendak Bapa, ada 3 poin yang dapat kita renungkan di dalam bacaan di atas tadi. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan 3, jelas dikatakan bahwa firman Tuhan menjadi sumber pengajaran. Kita semua adalah manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Karena itu, mari kita sama-sama andalkan Tuhan dan membangun fondasi yang kokoh supaya kita bisa berakar kepadanya. Karena Tuhan mempunyai kekuatan melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana supaya kita bisa berakar kepadanya dan mendapat pengajarannya? Hanya satu kuncinya, yaitu kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Karena kalau kita hanya membaca saja, kita tidak akan tahu apa kehendak Tuhan atau apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita kurang bijak di dalam melakukan keputusan apapun yang kita ambil. Maka setiap kita mengambil keputusan, libatkanlah Tuhan. Kita harus sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Ada tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 3 yang berbunyi, "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Jadi, sangat jelas di dalam firman Tuhan, pesan Tuhan adalah firman Tuhan itu makanan rohani yang harus kita cari setiap hari selama kita hidup di dalam dunia ini. Supaya saat kita hidup, kita mengalami pergumulan ataupun mengalami apapun yang penyakit, segala macam penyakit, kita dapat mengatasinya dengan kekuatan Tuhan. Di saat kita ada di padang gurun, di tengah badai sekalipun, kita tidak akan kesulitan, karena kita akan bisa lebih bijak memutuskan apapun dan menjalani apapun sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Hanya Bapa yang tahu apa yang terbaik buat kita. Kita harus bisa membagi waktu antara mencari roti jasmani dan roti rohani. Hendaknya kita selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan saja yang dapat mengubah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan kehendak Bapa dan secitra dengannya. Karena kita diciptakan secitra dengannya. Firman Tuhan membawa keselamatan dan kita juga bisa berpengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Yang kedua, Tuhan hendak merubah kita, merubah kekerasan menjadi kasih. Mengapa kok Tuhan mau merubah kita? Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Tuhan tidak mau kita binasa, karena kita diberi tempat di surga. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Kita di dunia hanya sementara. Maka, supaya kita memperoleh kehidupan kekal,
Maka Tuhan mau supaya kita lebih belajar, supaya kita bisa mendapat pengajaran dari firman-Nya. Sekalipun kita berdosa besar, tapi di sini Tuhan mau katakan bahwa Tuhan bukan hanya mengundang atau datang untuk mengampuni dosa saja, tetapi Tuhan mau menjadikan kita sebagai tuan rumah bagi Tuhan. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Kita sebagai tuan rumah. Kok sebagai tuan rumah? Apa ya maksudnya? Sebagai tuan rumah itu artinya mempersilahkan Tuhan hadir di dalam diri kita. Mempersilahkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Untuk apa membiarkan Tuhan ada di tengah-tengah kita? Supaya kita bisa dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Dan untuk memberkati semua orang yang ada di sekitar kita. Dengan hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita, maka Tuhan akan merubah kekerasan menjadi kasih. Orang yang diberkati Tuhan akan penuh dengan kasih. Karena kasih itu adalah Tuhan, ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, yang berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka kalau kita benar-benar sebagai orang percaya, maka kita harus penuh kasih. Karena kita tahu Allah adalah kasih. Yang ketiga, menjadikan kita semua berjalan dalam terang. Tanpa terkecuali, bangsa apapun, kita harus berjalan di dalam terang. Ketika kita berjalan dalam terang Tuhan, maka kita sudah pasti mengubah identitas diri kita menjadi baru. Seperti kita tahu bahwa kita adalah umat perjanjian baru. Kita semua yang hadir saat ini adalah umat perjanjian baru. Maka kita harus hidup dalam terang firman-Nya. Kita semua pasti pernah ada di dalam titik kegelapan. Seperti bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tapi bangsa Israel juga pernah ada di dalam titik kegelapan, yaitu di saat bangsa Israel memuja ilah-ilah lain. Kita dapat membacanya di dalam Kejadian ya. Mari kita tinggalkan. Di saat kita memilih identitas baru, mari kita tanggalkan semua dosa kita. Kita tinggalkan semua kelemahan kita. Kita letakkan semua di dalam tangan kasih Tuhan. Supaya Tuhan dapat menolong kita keluar dari dosa itu, dari kelemahan kita. Bukan hanya menolong Tuhan itu, tapi juga mengampuni, memulihkan, dan tinggal di dalam diri kita. Sehingga kita akan memuliakan Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat kita, melihat perbuatan kita, ucapan kita, mereka akan melihat kemuliaan Allah. Sehingga nama Allah semakin besar dan nama kita semakin kecil. Dan dapat merubah diri kita dan dapat merubah orang yang ada di sekitar kita. Seperti kita tahu, kita tidak dapat merubah orang lain. Tapi kita dapat merubah diri kita dengan bantuan Allah kita di surga. Karena hanya Bapa yang berkuasa atas diri kita, karena kita adalah anak-anak pilihan Allah, dan kita merupakan warga kerajaan surga yang menjadi umat perjanjian baru. Mari kita sama-sama merubah orang di sekitar kita dan diri kita, supaya mereka dan kita mempunyai semakin penuh dengan kasih, damai sejahtera, dan hidup dalam kebenaran. Bacaan di atas tadi membuat kita merenungkan. Seperti saat ini kita ada di dalam masa Advent. Apa itu masa Advent? Masa Advent adalah masa penantian, masa pertobatan. Maka mari kita sama-sama taat dan setia menjalankan 5 senjata dan berusaha menjadi tuan rumah supaya Tuhan tinggal di dalam diri kita dan tinggal di dalam diri orang yang ada di sekitar kita, merubah orang yang di sekitar kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik.
sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan adanya Tuhan di tengah-tengah kita, maka kita tidak akan menyakiti orang lain, tapi akan memberkati orang lain. Dengan Tuhan di tengah-tengah kita, kita tidak akan menindas orang lain. Kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kita akan mendorong orang lain untuk bisa menjadi tuan rumah juga, supaya Tuhan juga bisa hadir di tengah-tengah orang itu. Mari kita sama-sama berusaha untuk mendapatkan damai sukacita dan menjadi tuan rumah supaya Tuhan tetap tinggal di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita pada pagi hari ini. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Melalui firman ini, melalui hari ini kami dapat memuji dan menyembah-Mu, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebagai sumber pengajaran kami, agar kami bisa berakar di dalam-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang Engkau berkati, yang mengenal kasih, memiliki pribadi yang penuh dengan kasih. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh berjalan di dalam terang-Mu Tuhan. Sebab kami ini adalah umat-umat perjanjian baru-Mu. Kami menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang diberkati Tuhan. Dan berkati agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu dan semakin mengenal Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan, untuk Pak Paulus dan Ibu Vila, sebagai gembala kami yang telah Kau utus, untuk kami semua yang ada di sini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaan usahanya, berkati pendidikan anak-anak mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua para pelayan komunitas pemurnian hati ini Tuhan. Agar kiranya mereka yang bersedia memberikan hatinya, waktunya, tenaganya Tuhan. Agar hati mereka Kau buat bernyala-nyala dalam melakukan pelayanan ini Tuhan. Dan semua yang dikerjakannya adalah untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk kami semua yang hadir di sini. Kami bersyukur Tuhan. Berkati kami, usaha kami, pekerjaan kami hari ini Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak kami Tuhan. Berkati kami dengan berkat pelindungan Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari orang-orang yang ingin berniat jahat terhadap kami Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari malapetaka dan mara bahaya, serta segala jerat-jerat sakit penyakit Tuhan. Kau lepaskan kami pada hari ini Tuhan. Karena kami percaya di dalam-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami akan selamat, kami dan seisi keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, berkat baru pada hari ini Tuhan. Mari kita doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang selabad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, sorry. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.